Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eri Zulfa Arini, STMM, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai organisasi dan manajemen penyaluran dana bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayumi Zahra dengan NIM 20402004, Novita Sari dengan NIM 20402005, Irmania Wati dengan NIM 20402008, Sally Widya Liskaria Putri dengan NIM 20402012, dan Lina Indriani Arianto dengan NIM 20402009. Adapun pokok pembahasan kita kali ini yakni penyaluran dana bank, kelayakan penyaluran dana, organisasi dalam industri perbankan, wewenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana, organisasi dan manajemen penyaluran dana, dan ilustrasi penyaluran dana bank. Materi pertama, pengertian penyaluran dana. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah, penyaluran dana ini lebih akrab disebut dengan pembiayaan. Sedangkan pada bank konvensional sering disebut dengan istilah kredit. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Penyaluran dana bank. Penyaluran dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Penyaluran dana berdasarkan prioritas penggunaan terdiri atas A. Cadangan primer merupakan prioritas pertama dan yang paling utama dalam penyaluran dana bank. B. Cadangan sekunder merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. C. Penyaluran kredit merupakan prioritas ketiga dalam penyaluran dana setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder. D. Investasi portofolio merupakan prioritas terakhir dalam penyaluran dana bank di mana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. 2. Penyaluran dana berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana bank ke dalam bentuk-bentuk aktiva yaitu A. Penyaluran dana dalam aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif terdiri atas kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, dan penyertaan modal. B. Penyaluran dana dalam aktiva tidak produktif. Aktiva tidak produktif adalah penyaluran dana ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau cash aset serta aktiva tetap dan inventaris. 3. Penyaluran dana bank dalam bentuk kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Maksudnya pemberian kredit percaya kepada penerimaan kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.
sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu, bank mengadakan analisis kredit. 4. Bentuk surat berharga penyaluran dana bank. Untuk penyaluran dana bank dalam bentuk surat-surat berharga dapat diuraikan sebagai berikut. A. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan treasury bill yang diterbitkan Bank Indonesia. SBI dapat diartikan sebagai surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutangnya. B. Purchase Agreement (PPOS) merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum dengan jangka waktu 1 hari hingga 6 bulan. C. Commercial Papers adalah surat pernyataan hutang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan untuk menutup kebutuhan penyaluran dana. Kelayakan penyaluran dana sehubungan dengan upaya untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah, penerima fasilitas dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka Bank Syariah wajib melakukan penilaian 5C: karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Yang dimaksud penilaian seksama adalah sebagai berikut. 1. Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas. 2. Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas. 3. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah harus menilai barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan. 5. Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas. Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan seperti A. Surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana. B. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. C. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank. Ada beberapa jenis pembiayaan, yaitu 1. Pembiayaan modal kerja syariah, 2. Pembiayaan investasi syariah, 3. Pembiayaan konsumtif syariah. Semua kelayakan itu dilakukan oleh bank dengan sedikit imbalan kepada bank. Dari pihak yang bertransaksi, bank telah memberikan pelayanan begitu banyak untuk orang-orang yang sibuk. Bank melepaskannya dari berbagai kesulitan. Bank juga membantunya membayarkan berbagai pembiayaan yang memberatkannya, kalau harus dibayar sendiri. Sebagai wakil, bank berhak menerima upah sesuai dengan kontribusinya untuk nasabah. Organisasi dalam industri perbankan. Perubahan organisasi industri perbankan merupakan dinamika dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan dan keunggulan kompetitif bisnis. Terkait dengan keunggulan kompetitif, bisnis merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua korporasi atau organisasi bisnis dalam persaingan lingkungan industri. Perbankan syariah modern yang dinamis dan sulit untuk diprediksi. Perubahan organisasi bisnis dalam upaya pencapaian keunggulan kompetitif bisnis perbankan syariah, korporasi dihadapkan pada tantangan dengan semakin kritisnya nasabah untuk mendapatkan pelayanan secara personal dan prima. Pemenuhan kebutuhan produk perbankan spesifik dengan waktu tunggu yang pendek dan kualitas produk yang tinggi.
Untuk merespon kondisi tersebut, korporasi perbankan syariah dituntut untuk bersedia menerapkan sistem manajemen baru dengan merubah mindset korporasi dengan keharusan memiliki perspektif untuk manufaktur melalui penerapan agile management untuk mencapai kondisi agile manufacturing. Wewenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyaluran dana, ketua dan anggota komite penyaluran dana harus menjalankan kewajiban sesuai hierarki organisasi dan selalu menjaga amanah. Dalam pengambilan keputusan, komite penyaluran dana harus bermusyawarah terlebih dahulu, dan bagian-bagian berikut adalah tanggung jawab terhadap hasil keputusan. Yang pertama, komisaris. Yang kedua, direksi. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, account official penyaluran dana. Dan manajemen penyaluran dana. Dalam Islam, tidak ada satupun yang dapat dikerjakan secara bersama tanpa seorang pemimpin. Rasulullah menekankan pentingnya seorang pemimpin. Dalam sabdanya, ketika 3 orang atau lebih bersama-sama dalam satu perjalanan yaitu bisnis, tunjukkanlah salah satu seorang di antara kamu sebagai imam, yaitu pemimpin. Selain itu, Nabi juga mengatakan bahwa kekuasaan Allah adalah pada jamaah, yaitu organisasi. Barang siapa yang berpisah darinya akan jauh ke neraka. H.R. Tirmizi. Kesuksesan dan kemakmuran dalam bisnis bergantung pada kemampuan dan efisien pemimpinnya dan memperbaiki institusi organisasinya dengan pelayanan yang paling baik dan efisien jelas akan mengalami kesuksesan. Apabila organisasi itu solid, diibaratkan sebagai suatu bangunan yang tersusun kukuh. Untuk mendukung pemberian penyaluran dana yang sehat, bank perlu menyediakan unsur struktur pengendalian internal atau struktur pengendalian manajemen yang memadai mulai tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai pada tahap pengawasan dana pembinaan dengan membentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu Komite Kebijakan Penyaluran Dana, KKPD, merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio penyaluran dana, dan memberikan saran-saran langkah perbaikan. Yang kedua yaitu Komite Penyaluran Dana, merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi atau memutuskan permohonan penyaluran dana untuk jumlah dan jenis penyaluran dana. Ilustrasi penyaluran bank syariah. Dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu A. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli. B. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa. C. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil mudharabah. Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik modal atau dana pemodal biasa disebut dengan shahidul ma'al atau rabbul ma'al, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Shahibul mal, pemodal, adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib, pengelola atau entrepreneur, adalah pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.
Secara singkat, mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentasi keuntungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.